Selanjutnya adalah nomor 21, materi statistika. Pertama, gambarkan diagram pencarian dari data yang telah diberikan. Jika data ini digambarkan diagramnya, maka akan membentuk diagram pencar seperti ini. Selanjutnya, tentukan persamaan model regresi linear. Untuk mencari regresi linear, kita akan menggunakan rumus Y dugaan min Y bar sama dengan SXY per SX kuadrat buka kurung X min X bar. Dan dari data ini akan dihasilkan persamaan regresi 0,558x plus 1,29. C. Interpretasikan persamaan regresinya. Jika diinterpretasikan maka setiap X naik 1 poin, maka Y naik 0,558. Selanjutnya adalah tentukan koefisien korelasi dari model regresi linear yang telah ditentukan, kemudian tafsirkan maknanya. Untuk mencari koefisien korelasi, maka rumusnya adalah R sama dengan sigma XY min N jumlah data dikali X bar rata-rata dari variabel X dan Y bar rata-rata dari variabel Y per akar sigma X kuadrat min X bar kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat min N kali Y bar kuadrat. Jika dihitung dari data yang telah diberikan, maka hasilnya adalah 0,87. Lalu diminta tafsirkan maknanya. Untuk menafsirkan maknanya, kita terlebih dahulu kuadratkan dari R-nya, akan menghasilkan 0,75. Untuk menafsirkannya, kita akan menggunakan tabel ini. Dimana jika R kuadrat sama dengan atau lebih besar dari 0,75 dan kurang dari 0,90, maka tingkat korelasinya adalah kuat. Yang berarti karena ini adalah sama dengan 0,75, yang berarti R kuadrat sama dengan atau lebih dari 0,75, yang berarti tingkat korelasinya adalah kuat. Selanjutnya adalah tentukan koefisien determinasinya. Untuk mencari koefisien determinasi menggunakan rumus R kuadrat dikali 100, yang berarti 0,75 dikali 100 sama dengan 75%. Selanjutnya adalah tentukan nilai ujian trigonometri yang didapat saat diketahui skor keterampilan berpikir kritis besar 6,5. Untuk mengerjakan ini dengan menggunakan rumus regresi, yang dimana X-nya ini akan dirubah menjadi 6,5. Jadi 0,558 dikali 6,5 lalu ditambah 1,29. Hasilnya adalah 4917. Baik, saya akan melanjutkan kembali. Untuk yang nomor 22 sendiri caranya sama seperti untuk nomor 21. Kalau kita lanjutkan untuk nomor 23. Di sini tabel berikut menunjukkan banyak tempat duduk terhadap biaya per jam dari 3 model pesawat terbang yang digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Persamaan garis regresi mana yang lebih tepat untuk memprediksi banyaknya tempat duduk terhadap biaya? Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita akan jabarkan seperti ini. Dimana kita harus menghitung satu-satu. Dimana ini ada 2 ini, kita harus hitung dulu terlebih dahulu dari mulai sini. Saya mengerjakannya gimana? Yaitu dengan 367.000 ditambah 16.000 X. Di sana di sini 16.000 akan pertama kali dulu dikalikan dengan 50 lalu ditambahkan dengan 367.000 untuk mengetahui Y dugaannya. Jadi Y dugaan yang pertama 16.000 dikali 50 ditambahkan 367.000 hasil ada 1167. 16.000 dikali 100 lalu ditambahkan 367.000 hasilnya 1967. 16.000 dikali 150 ditambah 367.000 hasilnya 276.7. Selanjutnya adalah menggunakan rumus Y min Y dugaan dikuadratkan. Jadi Y dikurang 1100 dikurang 1167 dikuadratkan hasil 489. 2100 dikurang 1967 dipangkatkan hasilnya 17.689. 2700 dikurang 2767 dipangkatkan hasilnya 4.489. Jika dijumlahkan hasilnya semuanya 26.667. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua. 16.000 dikali 50 ditambah 300.000 hasilnya 1.100. Lalu 16.000 dikali 100 ditambah 300.000 hasilnya 1.900. 16.000 dikali 150.000 ditambah 300 hasilnya 2.700.
Y dikurang Y dugaan 1100 dikurang 1100 dipangkatkan hasilnya 0. 2100 dikurang 1900 dipangkatkan hasilnya 40.000. 2700 dikurang 2700 dipangkatkan hasilnya 0. Dan jika ditambah semuanya 40.000. Di sini persamaan 367.000 tambah 16.000 X adalah jawabannya karena lebih kecil dibandingkan 40.000. Selanjutnya adalah nomor 24. Untuk soal yang ini pertama kita harus mengetahui dulu kalau diagram pencar jika begini, maka ini adalah positif. Ini positif. Sementara jika garisnya nurun ke bawah, ini adalah negatif. Nah, setelah kita mengetahui ini, baru kita bisa pasangkan masing-masing. Min 0,95 ini adalah korelasi yang padat atau korelasi yang sangat kuat. Jadi karena ini negatif turun ke bawah, maka yang ini adalah jawaban yang paling tepat karena yang paling berdempetan. Selanjutnya adalah min 0,5 sama seperti ini harusnya nurun ke bawah, maka min 0,5 adalah jawabannya. Lalu 0 berarti ini adalah ini karena menyebar tidak ada korelasi sama sekali. Lalu 0,5 adalah B, jawaban yang paling tepatnya ada 0,95 karena dia positif sama seperti 0,5 naik ke atas. Jadi C jawabannya. Sementara untuk nomor 25 pun caranya juga sama seperti nomor 21 dan 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.